Kembali lagi bersama saya Kang Ocim TV. Di sebelah kiri saya ada pengamat sosial yang rajin, kebetulan dari Sungai Buntu, Bung Dona Romdola. Nah, kali ini diskusi terkait masalah banjir. Dan kemarin pemerintah Kabupaten Karawang membuat darurat bencana banjir. Darurat bencana banjir ini pun sudah dilakukan di bulan Januari oleh Gubernur Jawa Barat di 5 titik, yaitu Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Indramayu, dan satunya saya lupa. Nah, sebelum itu kita dengarkan penjelasan dari Bung Dona Romdola yang mengamati fenomena banjir di Kabupaten Karawang. Pandangan Pak Dona gimana, Pak Dona? Ya, sebelumnya saya sangat prihatin. Ya, saya berdoalah bagi masyarakat Karawang di 14 kecamatan ya. 16 sekarang. Sekarang udah 16 dan Bupati udah mengeluarkan keputusan darurat banjir. Ini kan udah puluhan, bahkan puluhan ribu jiwa menjadi korban banjir. Ya, saya prihatin dengan fenomena banjir yang begitu masif di Kabupaten Karawang. Ya, mudah-mudahan ya kita masyarakat Karawang mari berdoa semoga banjir lekas surut dan masyarakatnya aman, sabar, dan tetap tabah dalam menghadapi bencana banjir ini. Karena ini banjir musiman. Jadi udah jadi rutinitas seremonial. Jadi masyarakat Karawang ini udah jadi, kalau itu mah pelanggan tetap dalam menikmati banjir. Jadi kan ada pelanggan tetap, ada pelanggan setia, juga ada pelanggan yang tidak setia, tidak loyal gitu kan. Nah, ini sangat setia. Loyal, sabar. Iya, loyal. Kenapa saya disebut loyal? Karena banjir ini sangat dinikmati oleh masyarakat Karawang. Contoh misalkan di kala banjir ada yang selfie, ada yang main TikTok gitu kan. Ini kan pelanggan yang setia gitu, terhadap banjir. Begitu. Komentar saya, Pocim. Ini menjadi budaya karena memang dilestarikan atau memang sudah ada solusi-solusi yang dibangun? Saya belum melihat solusi ya, keseriusan dari pemerintah Kabupaten Karawang untuk mengatasi persoalan banjir. Tapi saya tidak menyalahkan pemerintah karena memang ini banjir ini tidak bisa diselesaikan oleh Kabupaten Karawang, Kabupaten Karawang, karena ini kan banjirnya regional, bersifat regional. Contoh misalkan Cibeet, Citarum, bukan hanya curah hujan yang menyebabkan banjir, tapi juga ada banjir kiriman. Ada kiriman dari Jatiluhur, ada kiriman dari Bogor gitu kan. Terus juga ada kiriman ke aliran-aliran sungai lainnya. Nah, maka kalau ingin menyelesaikan persoalan banjir di Kabupaten Karawang, ini harus proaktif pemerintah ini. Betul. Untuk melakukan koordinasi dengan beberapa kota yang mengalami banjir juga, Bocing. Jadi banjir kita ini adalah banjir bersama. Jadi Bekasi, Jakarta, jadi Brayan. Kalau dalam bahasa orang Karawangnya Brayan urip, sekarang Brayan banjir. Gitu. Jadi maaf, belum ada tindakan dalam proses penanganan. Kalau evakuasi menangani korban itu pemerintah saya rasa cukup serius. Kerugian terkait pertanian yang kemungkinan gagal panen, terus kemudian terkait pendidikan, sertifikat hilang, ijazah mungkin hilang di bawah hanyut, terus kemudian perhiasan. Itu langkah-langkah konkretnya gimana, Pak Dona? Kira-kira pemerintah Kabupaten Karawang? Ya, pemerintah harus membebaskan mereka. Contoh, akta kelahiran ada yang hilang, ijazah yang hilang, maka pemerintah harus memberikan pelayanan dalam mengganti itu, dan itu harus gratis, nggak bisa, harus bayar kembali. Walaupun misalkan itu digratiskan dalam proses pembuatan, tapi ya minimal harus cepat dan tanggap, karena ikan itu aset berharga. Ketika dokumen-dokumen berharga, janji lagi, ijazah, raport anak sekolah, sertifikat tanah,
terus bon warung misalkan ya, kwitansi warung, utang piutang dan lain sebagainya gitu kan. Terus juga ya perjanjian-perjanjian lain yang bersifat dokumen berharga di masyarakat ya pemerintah harus menangani, memulihkan kembali dokumen itu dan harus gratis. Terkait sawah ini gimana? Ya harusnya ada, misalkan Asuransi gitu. Asumsi saya kalau daerah Kerawang Utara bukan panen ya, karena kan sekarang musimnya tandur. Ketika nanam padi baru juga beberapa minggu atau beberapa bulan udah mati. Ya minimal ada asuransi gagal panen, juga ada asuransi gagal tandur gitu. Karena ya ini bentuk pelayanan publik yang, dan perlindungan juga kepada pemerintah. Selama pemerintah belum bisa menangani persoalan banjir secara komprehensif, ya pola-pola yang dibangun pemerintah pelayanan publiknya hanya itu. Gitu Pak Ucing. Jadi apa yang harus dilakukan pemerintah ini untuk di 2020? Mungkin APBNP, mungkin di 2021 proses penganggaran agar meminimalisir banjir. Pemerintah harus proaktif. Dia harus proaktif ke pemerintah pusat, juga harus proaktif ke pemerintah provinsi dalam kerangka melakukan proses strategi pendanaan untuk menangani banjir musiman di Kerawang. Kalau tidak proaktif, saya sanksi kalau menggunakan strategi APBD Kerawang. Bisa jadi itu juga di internalnya tarik menarik juga daya kekuatan APBD kita. Ini prinsipnya proaktif dan koordinasi yang begitu intens yang harus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kerawang. Kalau tidak proaktif, nyantai, diem gitu kan, males gitu kan, zona nyaman dan lain sebagainya, saya yakin bahwa banjir itu akan selalu hadir di masyarakat Kabupaten Kerawang, di daerah Kabupaten Kerawang. Apakah ada faktor contoh Sungai Cibeet yang selalu langganan, ya kan? Dipastikan Karanglinggar, Sungai Cilamaya, mungkin di Cilamaya Wetan, Tegalwaru, terus kemudian ke arah sananya di Desa Cilamaya, Desa Muara, terus kemudian di Citarumnya yang ada di Pakis sana pasti kena, Dengklok juga kena. Nah, apakah ada perbaikan saluran, irigasi yang bagus? Itu kan diantaranya adalah faktor-faktor yang mengakibatkan banjir. Betul. Nah, ini akar persoalannya di sini. Dulu memang kalau nggak saya 2018 itu zamannya kepala dinasnya Pak Acep Jamburi, dia menggalakkan normalisasi sungai dan drainase, sehingga terutama banjir di perkotaannya itu tidak terlalu parah gitu kan, karena memang ada perbaikan saluran-saluran air. Nah, daerah-daerah seperti Citarum, Cibeet, terus aliran Sungai Cilamaya, terus juga daerah utaranya mungkin beberapa saluran primer di pertanian. Ini perlu penanganan dalam hal normalisasi atau pendalaman air. Juga mungkin ya pembuatan di sedimen lah ya. Ya sedimennya, tanggul-tanggulnya harus diperbaiki gitu kan. Nah, kalau ini tidak dilakukan, ke depan akan mengalami itu lagi. Sama lah ya. Sama. Nah, seharusnya banjir dulu ini menjadi warning, menjadi perhatian dari pemerintah. Oh, ternyata harus ada strategi penanganan banjir yang komprehensif, yang lebih menganalisa seluruh aliran sungai yang ada di seluruh Kabupaten Kerawang, kemudian dilakukan proses investigasi kekuatannya, kedalamannya, dan itu harus terus dilakukan. Kalau itu tidak dilakukan, ya banjir lagi. Abang ini jago betul analisa ilmu pengetahuan sekarang banjir. Abang ini serba ahli atau gimana? Bukan serba ahli. Ini kan karena persoalan terbiasa menghadapi banjir aja, Bang, gitu kan. Karena terbiasa menghadapi banjir, akar persoalannya pertama ada penyumbatan dalam beberapa saluran air, pendalaman sungai, terus sedimensi dan tanggulnya tidak pernah diperbaiki, dan ini kan harus harus menggunakan strategi anggaran yang bukan hanya dari APBD provinsi dan pusat. Karena ini nggak pernah dijadikan hikmah kalau menurut saya. Kalau banjir kemarin dijadikan hikmah, ini saya yakin kemudian pemerintah daerah mau melakukan
penanganan banjir sebelum terjadi banjir melalui strategi program-program yang dijalankan, saya optimis nggak bakal terjadi banjir. Belum lagi misalkan resapan air di daerah perkotaan, yang sekarang kan banyak sekali digalakan perumahan, pertokoan, gitu kan. Nah, terus serapan air kan akhirnya tidak menyerap ke tanah gara-gara tanah ini kan dijadikan beberapa perumahan-perumahan lah, gitu. Jadi jangan salahkan pemerintah, salahkan air karena ngantri ke tanahnya lama. Pertama, air ngantrinya lama. Kedua, pemerintah tidak pernah bikin loket antrian. Terima kasih Pak Dona sudah menjelaskan secara rinci terkait masalah proses penanganan banjir. Cukup detail, cukup komprehensif. Semoga ini jadikan hikmah, pelajaran agar banjir tidak terulang kembali. Disitulah tonton terus Dona Rondona. Jangan lupa subscribe Dan like.